Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Saudara, saya Pendeta Hamzah, Pendeta GKI Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Magelang. Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini tema renungan kita adalah kepalsuan, dan renungan kita didasarkan dari Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Namun fokus kita adalah di dalam ayat 10. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan berpura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya melihat film singkat Thailand mengenai seseorang bersepeda yang menabrak sebuah mobil yang sedang parkir. Ia mengambil kertas dan pulpen, lalu menuliskan sesuatu di atas kertas itu. Kemudian dia menempelkan kertas itu pada wiper mobil itu. Nampaknya ia menuliskan nama dan nomor telepon agar pemilik mobil itu dapat menghubunginya. Kemudian nantinya mereka bertemu dan terjadilah ganti rugi. Saudara, tapi ternyata kertas itu hanya bertuliskan, maaf ya, you parkir mobilnya salah posisi. Saudara, dia menambahkan di belakang emoji senyuman. Berpura-pura menulis sesuatu untuk mengecoh orang-orang yang melihatnya di sana, saudara. Itu tujuannya, agar lolos dari makian atau ditahan oleh orang-orang yang sedang berada di sana. Saudara, pura-pura disebut sebagai seni manipulasi realita. Bisa menipu banyak orang. Tetapi saudara, siapakah yang dapat menipu Allah? Di dalam bacaan kita Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai 13, orang-orang Yehuda digambarkan sebagai orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi bisa dibayangkan ketika mereka berada di dalam ibadah mereka berada di dalam sinagog, mereka mengangkat tangan mereka dan mereka berseru kepada Tuhan dengan begitu luar biasanya. Nampaknya Allah dan mereka sudah bersahabat akrab. Bahkan mungkin sepertinya sering kali ngopi bareng-bareng dengan Tuhan. Tapi semuanya itu nampaknya kepalsuan. Yeremia pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini memakai kata-kata yang sangat keras menggambarkan ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Ada 3 yang saya catat yang sungguh membuat hati tergelitik, saudara. Yang pertama adalah engkau bersundal, engkau murtad, dan engkau tidak setia. 3 kata ini cukup menggambarkan atau melukiskan kepada kita, menggemakan di hati dan telinga kita bahwa betapa menjijikkan mereka di hadapan Tuhan. Saya mengingat saat remaja, pengalaman yang sangat menjijikkan dan tidak bisa saya lupakan. Bahkan saya sendiri merasa betapa menjijikkan diri saya ketika bermain dengan kakak saya, bermain karambol waktu itu. Tiba-tiba ada kecoak yang terbang menempel di pipi sebelah kanan saya. Lalu dengan refleks spontan begitu luar biasa, saya tempelin pipi saya. Lalu kecoak itu hancur lebur pada pipi saya. Betapa baunya luar biasa, saudara. Dan pada saat itu teman-teman saya dan juga kakak saya bersama-sama menyuarakan hal yang sama, kata yang sama, ih, seperti itu. Lalu kemudian mereka pergi agak menjauh dan mereka seolah-olah berkata, menjijikan sekali dan kotor sekali. Saudara, mungkin inilah yang bisa saya gambarkan ketika Allah melihat orang yang berdosa seperti kepura-puraan di dalam konteks kita Yeremia 3. Betapa menjijikan mereka. Namun saudara, hal ini tentu membawa kita merefleksikan apakah kita pada hari ini di hadapan Tuhan juga menjijikan atau tidak. Nampak seperti orang baik, orang saleh dengan kata-kata keagamaan, dibungkus dengan aksesoris keagamaan, simbol-simbol kekristenan kita di leher kita, di telinga kita, bahkan di jari-jari tangan kita. Tetapi apakah ketika kita memiliki iman kepada Kristus dengan tulus hati, kita melakukan apa yang kita percayai? Yeremia 3 ayat 11 sampai 13, Allah merasa jijik itu
kemudian memiliki kasih yang lebih besar daripada rasa jijik Allah kepada mereka. Sehingga di dalam ayat 11 dan 13 Allah memanggil mereka kembali di dalam pertobatan. Tinggalkanlah kepalsuan dan pakailah ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kepalsuan. Itulah sebabnya Tuhan memanggil untuk berubah dari kepalsuan menjadi ketulusan hati. Asli di hadapan Tuhan. Apa yang kita imani, yang kita perkatakan, sinkron dengan apa yang menjadi perilaku kehidupan kita. Di gereja ketika kita memuji Tuhan, dengan tulus hati kita menaikkan pujian itu. Di masyarakat, di keluarga, di usaha kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hati kita sungguh-sungguh terikat, memang betul akrab bersama Tuhan dalam doa dan kehidupan ini. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita melihat isi hati daripada Allah yang rindu untuk kita mengasihi Dia dengan tulus hati, bukan kepalsuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih sebab pada kesempatan ini Tuhan menolong kami untuk belajar dan diingatkan kembali bahwa ketika bersama-sama dengan Tuhan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan, kami harus betul-betul memiliki ketulusan hati dan tidak ada kepura-puraan di dalam kami melakukan dan mengerjakan keselamatan kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati pendengar, supaya setiap kami sungguh hidup di dalam roh Tuhan. Kami melakukan dengan kerinduan, berjuang mengalahkan kedagingan kami, melakukan yang tulus di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.